Halo anak-anak Miss, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima pada hari Selasa 7 September 2021. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip dengan kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasanya dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya, biasanya diolah menjadi gulai, satai, dan sebagainya. Nah, domba dan kambing itu hewan yang memiliki kemiripan, ya, hampir mirip. Namun, bulunya domba dibuat menjadi benang wol. Banyak manfaatnya bagi manusia. Bulunya bisa dibuat jadi benang wol, daging domba juga bisa dimanfaatkan menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Dan atau bahan makanan, ya. Daging domba itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng Anak Gembala dan Serigala. Nah, pesan moral itu adalah pesan yang dapat kita lakukan, yang dapat kita pahami, ya, yang dapat kita lakukan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, yang yang harus kita tiru, ya, yang harus kita tiru. Itulah yang dimaksud dengan pesan moral. Nah, anak-anak Miss sudah membaca Anak Gembala dan Serigala. Nah, Anak Gembala dan Serigala itu sudah anak-anak Miss baca, sudah Miss jelaskan apa yang menjadi pesan moralnya. Nah, dari pesan moral itu ada kata-kata yang diacak. Ada lagi, tidak pembohong dipercayai akan pernah mereka berkata walaupun benar. Inilah kata-kata yang diacak. Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kata-kata yang benar, ya. Menjadi kata-kata yang benar, yaitu pembohong tidak akan pernah dipercaya lagi walaupun mereka berkata benar. Nah, di sini pesan moralnya, jika anak-anak sekali berbohong kepada orang lain, maka orang lain itu tidak akan mempercayai kamu lagi, ya. Jika kamu sudah berbohong sekali, maka kamu tidak akan dipercayai orang-orang lagi walaupun kamu telah berbicara benar, sudah benar yang kamu ucapkan itu, tetapi orang lain itu tidak akan percaya lagi jika kamu berbohong sekali, ya. Jadi, anak-anak Miss harus mengatakan sejujurnya, ya, harus mengatakan sejujurnya. Jika membutuhkan bantuan, mintalah dengan benar, ya, dengan benar, jangan berbohong. Nah, di sini ada cerita. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada anak-anak ayam. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini ada perbuatan baik, ya, perbuatan baik kepada sesama, yaitu si Benny membantu temannya yang terjatuh, menolong temannya yang terjatuh, ya. Dengan menolong itu merupakan perbuatan baik, bentuk pengamalan dari sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah membantu sesama manusia, membantu jika ada teman-teman kita atau jika ada orang lain
membutuhkan pertolongan kita. Nah, anak-anak Miss, jika ada teman-temanmu membutuhkan bantuan darimu, berikanlah secara ikhlas, berbuat baiklah sesama manusia. Jangan jika ada teman-temanmu terjatuh, jangan diketawai ya. Jangan diketawai, harus membantunya, mengangkat temannya yang terjatuh. Itu sudah merupakan sikap yang baik. Itu sikap baik terhadap manusia. Bagaimana sikap baik terhadap hewan? Nah, sikap baik terhadap hewan salah satunya membersihkan kandang ya. Di sini ceritakan bahwa si Beni membersihkan kandang ayamnya. Itu sudah merupakan sikap baik terhadap hewan ya. Terus memberi makan kepada anak ayam-ayamnya ya. Membersihkan kandang. Nah, itulah merupakan sikap baik terhadap hewan ya. Merupakan sikap baik terhadap hewan, yaitu membersihkan kandangnya, memberikan makan dan sebagainya. Itu merupakan sikap baik terhadap hewan. Beni sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Nah, di sini ada tugasmu. Ada tugasmu di halaman 93 buku tematik. Ya. Diskusikan dengan temanmu sikap baik yang apa saja yang telah kamu lakukan. Tuliskan sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia. Nah, di sini ada tabel ya. Ada tabel sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan dan sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan. Nah, yang pertama ini sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan apa saja? Buat di sini 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 kotak. Di sini sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan. Nah, yang temanmu sudah lakukan itu kepadamu ya. Contohnya, si temanmu ini sudah bersikap baik kepada saya. Apa menjadi sikap baiknya? Itu tuliskan ini. Sikap baik temanmu terhadap kamu ya. Sikap baik temanmu terhadap kamu. Tuliskan 5 ya. Ini bukan diskusikan ya, tetapi ini tugasmu ya. Tugasmu bukan tugas berdiskusi, tetapi tugasmu di rumah ya. Halaman 93. Selanjutnya ada juga tugas matematika di halaman 94. Isilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, Miss sudah menjelaskan bagaimana sifat pertukaran pada perkalian. Contoh yang pertama di sini. Miss buat contoh biar anak-anak Miss mengerti. 1, 7 dikali 5. 7 dikali 5 itu sama dengan 35 ya. 7 dikali 5 sama dengan 35. Yang ini 7 dikali 5. Tukar dia tempatnya. Sifat pertukaran. Di sini yang pertama tadi angka 7 yang pertama. Angka 5 yang kedua. Sama itu dengan 5 dikali 7. Angka 5 jadi duluan ya. Beda dari yang ini. 7 duluan. Di sini udah 5 ya. 5 dikali 7 sama dengan 30. 7 dikali 5 sama itu dengan 5 dikali 7. Nah, inilah yang disebut dengan sifat-sifat pertukaran pada perkalian. Sifat-sifat pertukaran pada penjumlahan sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita mempelajari sifat-sifat pertukaran pada perkalian. Seperti inilah contohnya. Kerjakan dia 2, 3, 4, 5 dalam bukumu. Ya.